Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di setiap musim kehidupan kami. Kami nggak tahu jalan hidup kami ini seperti yang terjadi hari-hari ini membuat kami takut, membuat kami khawatir, membuat kami hari-hari ini menghadapi realita. Kami disakiti orang, kami difitnah, kami ditusuk orang. Tapi satu hal Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kami, untuk kami terus menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami gak mau Tuhan ada banyak sampah-sampah di hati kami. Itu sebabnya kami mau dengar firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan hati kami. Hanya firman-Mu yang membuat kasih dan damai sejahtera Kristus tinggal di dalam hati kami. Kami mau hidup hari-hari ini Tuhan, tidak mau punya banyak musuh, tidak mau punya banyak perselisihan, tapi melewati hati kami yang kami jaga, di situ kami sanggup untuk berdamai dengan semua orang. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya, ada sukacita. Ya, kalau tadi dengar kesaksian Jason, saya sempat dengar Hetty itu bilang gini, saya ini bukan istri yang aneh-aneh, istri yang sudah siapin yang namanya pelayanan buat suami, masak, enggak pernah marah, ya selalu jadi yang terbaik. Tapi yang namanya kehidupan ini enggak ada yang tahu, semua baik-baik. Baik-baik tiba-tiba suami error ya. Errornya bukan error sekedar error di luar akal pikiran. Nah hari ini juga ada banyak orang, saya ketemu dengan seorang yang beberapa saat saya melihat kehidupan suami istri ini dulu ya. Bahkan saya sempat hari itu pergi kemana ketemu dia sharing gitu ya. Dia bilang gini, Bu Eli, kalau saya tidak ngalami masalah seberat ibu, gitu ya. Dia bilang Bu Eli itu orang yang kuat, Wonder Woman katanya gitu. Saya punya suami baiknya luar biasa. Saya punya keuangan ya lebih dari cukup, Tuhan berkati kami. Saya punya anak-anak ya, saya juga tahu anak-anaknya juga luar biasa ya. Dalam hati saya waktu saya duduk ngobrol sama dia, dalam hati saya bilang gini, Tuhan kok enak gitu ya, kok enak. Rasanya kalau dibandingkan sama saya, dia kayaknya bilang gini, aduh untung-untung aku enggak separah kamu gitu ya. Saya dalam kehidupan ini ngalami sesuatu yang istilahnya kayak paket hemat ya. Paketnya enggak lengkap hemat, paling ya masalah cuman sakit-sakit sedikit lah Bu Eli, cuman itu. Oke, setelah itu saya enggak pernah ketemu lagi dengan beliau. Dan beberapa saat saya ketemu, dia cerita, hidup enggak ada yang tahu. Dari yang suami baik, istri baik, semua dalam Tuhan juga ya. Saya pikir kalau istri dalam Tuhan, suami dalam Tuhan semuanya baik-baik. Saya malah bilang gini, mungkin karena saya salah pilih suami ateis, makanya saya ini bayar harga gitu ya. Tapi ternyata waktu dia cerita saya kaget. Suatu kali enggak ada angin, enggak ada tanda-tanda. Suami sakit ya. Sakit itu juga bukan sakit yang seperti apa. Dan waktu dicek itu sudah kanker stadium 4. Singkat cerita suaminya ngalami masa kemo yang berat. Berapa kali harus keluar masuk rumah sakit, bahkan tinggal di Singapura di ICU berapa saat. Saudara kalau tinggal di ICU di Singapura ya, 1 hari di ICU itu bisa 100 juta saudara. Belum termasuk yang lain, bayangin kalau itu 1 minggu sudah 700 juta, makanya sehat itu mahal. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak hari ini masih bisa makan nasi campur, rasanya enak, bersyukurlah bahwa kita masih diberi kesehatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Dan waktu itu dia cerita, Bu, setelah habis semua nggak ada asuransi, kita mulai jual semua untuk biaya pengobatan.
Ini nggak main-main. Setelah itu ketika dia ada di luar negeri, dia tungguin suaminya ya. Tiba-tiba waktu dia pulang dan dia pingin ngecek hasilnya. Karena dia pikir ya sudahlah iseng. Karena anak-anak juga masih kecil, saya juga kepingin tahu kesehatan saya sebelum terlambat. Seperti suami saya langsung stadium 4. Pada waktu dia cek kesehatan dia juga kena kanker stadium 4. Hidup ini gak ada yang tahu. Yang namanya musibah, air bah, semua yang kita alami itu gak ada yang tahu. Badai itu kalau permisi dulu saudara sudah siap-siap. Tahun depan bakal kanker datang ya, siap ya. Mungkin hari ini saudara sudah minum obat penangkal kanker saudara. Tapi masalahnya kehidupan gak ada yang tahu. Yang saya lihat semua baik-baik, dia bilang ini hari ini. Saya ngalami badai itu lebih parah dari kamu. Saya ngalami suaminya sudah dipanggil pulang ke rumah bapak. Dokter cuman bilang 7 bulan lewat saudara. Hari ini dia juga sudah divonis, dokter sudah juga bilang hidupmu hanya sisa menunggu waktu. Tidak tahu waktunya kapan karena sudah stadium 4 sudah tidak ada pengobatan apapun selain cuman hati yang gembira. Makanya hari ini yuk kita belajar tentang hidup jangan banyak menyampah. Ini sangat penting saudara. Kalau saudara baca yuk kita lihat ayatnya terlebih dahulu supaya kita belajar hari ini menjaga hati. Buka di Yakobus dulu. Apa yang firman Tuhan perintahkan di Yakobus 4. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Ayat itu berbicara sebab itu apa saudara? Buang loh ya segala sesuatu yang kotor. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau saudara survei di rumah sakit, itu banyak suster bilang gini, banyak orang rumah sakit penuh. Sakit semua pasiennya, tapi waktu dicek tidak ada satu penyakit. Sakitnya sakit mental, jiwa. Orang banyak hari-hari ini nyampah hati karena sakit hati. Sementara firman Tuhan bilang gini, buang. Yang boleh di dalam hatimu itu cuman firman yang benar-benar tertanam. Nah makanya tiap kali saya khotbah saya bilang gini, yuk kenapa sih saya ngadain ST jujur? Buat saya ngadain saat teduh malam itu bukan hal yang mudah saudara. Tapi saya berusaha komitmen karena pikiran saya, iblis aja gak pernah berhenti meracuni saudara sampai saudara tiap hari nyampah dengan banyak kejahatan. Yang namanya sakit hati saudara tanam dalam hati, bahkan ada orang yang sampai kena kanker itu karena sakit hatinya sudah dalam. Orang kalau sudah kena kanker stadium akhir karena sakit hati, kepahitan, kecewa, iri hati, itu semua kejahatan yang ditanam di dalam hatinya itu sudah terlalu dalam saudara. Dan itu yang membuat kita hari-hari ini dalam hidup jujur, kalaupun saudara belum jatuh kena kanker, menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyampah, dengan hati yang jahat, responmu tidak akan pernah benar. Orang yang pahit itu selalu cenderung melukai orang lain. Orang pahit itu cenderung tidak suka lihat orang lain senang sehingga hidupnya banyak iri. Kalau engkau diberkati dia nggak senang hati. Maunya sama-sama hidup dalam penderitaan. Itu sebabnya firman Tuhan nggak pernah salah. Kalau kita hari ini mau membuang semuanya, tidak ada jalan lain. Hendaklah kita menanamkan firman Tuhan yang boleh tertanam di dalam hati. Berikutnya ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu semua apa saudara? Menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ada berapa banyak anak Tuhan yang walaupun jadi pelayan Tuhan, ya hebat, punya suara emas, saudara datang ibadah jadi usher, jadi pengerja. Berapa banyak kita cuman rajin mendengar firman, tapi enggak pelaku. Makanya firman Tuhan berkata, engkau sedang menipu dirimu sendiri. Kalau tiap hari engkau baca firman, engkau dengar firman, tapi kalau dalam hidup sehari-hari engkau enggak bisa mengampuni, maka di mata Tuhan kita ini menipu diri sendiri. Tanpa kita sadari kita juga sedang membinasakan diri kita. Karena jelas Tuhan melihat hati. Nah, kita akan belajar bagaimana seorang yang namanya, tadi saya tanya sama Fran, tiba-tiba saya duduk, saya ingat satu ayat, buka aja ayat ini terlebih dahulu. Ini loh prinsip kebenaran, Roma 12 ayat 18. Tadi saya tanya Fran, ini ayatnya di mana? Sementara saya duduk, saya dengar firman ini. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah apa saudara? Dalam perdamaian dengan siapa? Dengan yang baik-baik, dengan yang memberi keuntungan, dengan yang sudah memberikan engkau rezeki, berkat, kasih, perhatian, enggak, tapi dengan semua orang. Termasuk orang yang nyakiti hidupmu bertahun-tahun, tidak ada yang bisa tawar-menawar lagi. Tuhan, damai ya damai Tuhan. Tapi kalau sama orang yang diampuni bertahun-tahun terus menyakiti hidup saya, masa disuruh berdamai terus Tuhan? Jadi keset, gak ada. Firman Tuhan itu tidak ada batasannya, kita bisa menawar lagi, merubah dengan alasan dan kondisi apapun, gak ada saudara. Sekali Tuhan berfirman, hiduplah perdamaian dengan semua orang, maka hati kita juga harus dipenuhi dengan hati yang penuh kasih. Hari ini kita belajar dari Kisah Rasul, di mana ketika saya baca tentang Simon. Nah ini apa yang dikatakan firman Tuhan, yuk kita buka. Di Kisah Rasul 8 ayat 13 dulu. Kisah Rasul 8 ayat 12. Bagaimana kita tahu bahwa Simon itu adalah seorang ahli sihir yang dia itu bertobat ya, bertemu dengan Filipus, kita baca ayat 12. Nanti kita lihat kesimpulan apa sih hati yang hari ini perlu kita jaga. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki maupun perempuan. Kita lompat ayat 13. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus, dan takjub ia melihat tanda-tanda mujizat besar yang terjadi. Jujur, gambaran ayat 13 ini adalah gambaran kita. Mungkin kita juga sudah melihat di Injili, tahu Yesus dahsyat, dengar kesaksian orang lumpuh berjalan. Kita mengambil langkah seperti Simon. Kita percaya, kita dibaptis, terus kita pelayanan bersama-sama. Ya, kita juga takjub dengan kuasa Tuhan. Nah, berikutnya kita lihat ayat yang menarik dari kata-kata di Kisah 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-19, ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. Sampai 23. Ayat Kisah 8 ayat 18 sampai 23. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan apa saudara? Uang kepada mereka serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus.
Hari ini kita percaya bahwa orang kalau melihat jujur dalam pelayanan ya, orang itu diberi jabatan kuasa. Itu kadang-kadang bukan karena talenta atau karena memang pilihan Tuhan, tapi gara-gara orang pegang posisi, orang sudah diberi jabatan, tangkep ya. Tapi buat Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah lihat uang. Tuhan itu memilih saudara karena dari unsur hati. Sekalipun hari ini dunia bisa tarik semua pelayan. Ada banyak orang yang bilang gini sama saya, Bu, ibu kenalkan namanya Ibu A gitu ya. Saya bilang, oh iya ibu ini sangat banyak uangnya. Ibu ini memang kaya raya. Iya Bu, begitu masuk Bu di dalam komunitas saya. Yang baru loh Bu, masih 2 bulan. Bu Eli tahu dia sudah diangkat jadi wakil. Wow, emang talentanya hebat? Enggak, apa ibu itu ya mukanya jutek. Kalau ketemu kita, somsek Bu Eli, sombong sekali. Sampai yang di bawah-bawah itu kepahitan Bu Eli. Ada salah satu pengerja kita yang setia loh ngikuti gembalanya kemana aja dibantu. Enggak naik-naik jabatannya. Tidak dipromosikan, sementara si kaya datang cuman 2 bulan langsung jadi wakil. Jujur kalau Tuhan tidak pernah lihat. Manusia bisa membedakan orang menurut uang. Tapi sekali lagi Tuhan itu tetap melihat hati. Berikutnya lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ayat yang ke-20. Tetapi Petrus lompat berkata kepadanya, binasalah kiranya apa saudara? Uangmu itu bersama-sama dengan engkau karena engkau menyangka bahwa engkau dapat memberi karunia Allah dengan apa saudara? Hati-hati saudara. Hari ini jangan berkecil hati. Orang yang bisa jaga hati dengan baik tidak menyampah adalah orang-orang yang akan dapat karunia Allah yang luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa dipercaya Tuhan hari ini jadi gembala di PD Victory. Bisa dipercaya tulis buku renungan. Bisa dipercaya hari ini untuk tetap menggembalakan di beberapa kota. Orang bilang gini ya, kita bersyukur ya ibu-ibu yang gak bisa ikut retreat nanti tahun depan kita adain di Bali ya. Kita adain retreat khusus di Bali supaya semua bisa ikut. Jujur siapa sih PD Victory yang rasanya mimpi. Pada waktu kita menandatangani proposal, kita ambil orang 350 orang. Itu berarti sudah 175 kamar. Kira-kira ngeredek enggak saudara? Setiap tahun loh kita ambil kontrak. Dan pengerja bilang gini, kalau enggak laku ditelen. Ditelen berarti kita yang harus beli semua. Ini cuman bayangan, enggak mungkin kan kalau sudah menelan segitu terus orang-orang semua di pinggir jalan. Ayo ikut. Enggak mungkin jujur. Satu hal yang saya ngomong sama Tuhan, kalau ini dari Tuhan, ini proyeknya Tuhan. Tuhan pasti akan kirim 175 orang untuk datang ke Bogor. Saudara tahu kasih karunia awal bulan, peserta retreat masih ada berapa sisa 60 kamar ya. 60 kamar itu berarti 120, mungkin lebih saudara. Semua pengerja pada aduh gitu ya. Tapi setiap tahun selalu seperti itu. Saya bilang gini, tenang, masih ada Tuhan. Yang penting jaga hati. Orang hari ini percaya, minggu lalu kita sudah tutup pendaftaran karena kuota 350 orang sudah tercapai. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Walaupun masa resesi, orang mungkin bilang, oh resesi biaya mahal dan sebagainya. Tapi percayalah kalau kita hari ini menerima karunia dari Allah, semua yang tidak mungkin akan jadi mungkin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Karena semua karunia itu nggak bisa saudara. Saudara percaya
percaya orang dapat berkat ya. Hari ini berkat dari manusia, tapi hari ini kita menerima karunia dari Allah, itu lebih besar karunianya Tuhan. Saudara percaya? Saya baru minggu lalu juga, saya awal bulan broker saya sudah bilang gini, apartemen 1 bakal habis kontrak sewanya. Orangnya keluar tanggal sekian Agustus awal bulan. Terus dia bilang gini, Cik sabar ya, ini yang mau sewa banyak, yang mau menyewa zero, selalu seperti itu ya. Banyak gedung kosong, apartemen kosong tuh banyak. Dan pada waktu itu dia bilang gini, doakan. Ini ada yang namanya orang mau sewa, tapi sudah pilih yang satunya karena memang tempat saya, apartemen saya itu pakai mebelnya mebel standar, bukan yang mewah. Sementara yang satunya itu mewah, harganya kurang lebih sama saya. Jujur kalau bukan kasih karunia, semua mikir orang bilang ya pasti milih yang mewah lah. Apalagi yang mau nyewa katanya kedutaan Amerika. Waduh jelas apalagi dolar kan mahal. Nggak kerasa saudara. Tapi yang namanya saya bilang ini sudah tenang aja. Kita berdoa karunia terjadi. Wah saya ngomong gitu saudara. Percaya nggak percaya, minggu lalu saya ditelepon. Broker bilang ini. Bu, puji Tuhan, haleluya, kedutaan Amerika ternyata pilih unitnya ibu, terpujilah Tuhan, tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jujur saudara, makanya hari ini jaga hati, jangan nyampah. Semakin banyak jaga hati, semakin banyak karunia Allah yang akan terjadi. Saudara kalau orang karunia Allah itu tidur gini aja, tling bangun, tiba-tiba buka handphone, WhatsApp masuk, transfer berhasil. Itu karena karunia Allah. Amin. Orang menikmati karunia Allah sakit seperti apapun ketika tidur di dalam hati yang tidak nyampa, di situ Tuhan memberkati kita yang tadinya sakit, enggak rasanya bangun. Kok hilang ya sakitnya? Kok hilang ya? Itu karena semua karunia Allah. Lihat karunia Allah seperti apa hatinya. Apa yang dikatakan ayat berikutnya. Ayat berapa tadi ya? 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Itu garis bawah. Sebab apa? Hatimu apa saudara? Tidak lurus di hadapan Allah. 22. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya apa saudara? Ia mengampuni, ada garis bawah lagi, niat hatimu, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Orang punya uang sama punya hati itu jelas diberkati lebih lagi orang yang punya hati. Orang punya uang, dunia selalu memberi fasilitas buat orang yang punya uang. Tapi fasilitas kerajaan Allah, berkat, kuasa, kepercayaan, anugerah itu selalu diberikan buat orang yang punya hati. Jadi makanya orang kalau punya hati itu kaya loh di hadapan Tuhan. Tapi kenapa sih ibu-ibu di sini itu ya di sini tidak ada maaf-maaf. Di luar sana sukanya sensi. Pelayanan tersinggung dikit, harga diri keluar. Yang pusing gembalanya, itu pengalaman saya saudara. Jujur, saya melayani PD Victory, PD Wanita itu tidak gampang saudara. Kalau bukan karena cinta saya lebih besar dari Tuhan, sudah tutup dari dulu. Gesekan, tersinggung, nanti ada loh jemaat saya dilapori. Saya tanya,
Ada satu jemaat yang biasanya itu loh rambutnya yang pirang-pirang. Saya tanya, oh iya itu Bu Gem saya tahu. Dulu kan sering datang ya, kok sekarang tidak pernah lihat wajahnya. Oh ya saya lupa laporan sama Bu Eli. Kenapa? Dia kepahitan sama Bu Gem. Saya bilang, emang kenapa? Saya bilang gitu. Perasaan saya juga nggak pernah ngobrol dekat kepahitan apa. Katanya waktu ibadah, Bu Eli itu lagi salam-salaman gini. Tapi giliran dia, Bu Eli buang muka, alhamdulillah. Jujur, kadang-kadang manusia tuh refleks saudara. Waktu giliran saudara, belakang aja omong, otomatis refleks. Oh iya. Kira-kira sengaja enggak? Jujur hanya perkara itu dia pahit sama saya. Sejak hari itu dia tidak lagi datang ke PD Victory. Karena kepahitan sama gembalanya buat cerita di luar. Katanya gembala PD Victory sombong. Salaman tangannya dipilih-pilih. Waktu bagian dia muka saya lagi nyamping. Ya ampun. Kalau bukan karena cinta sama Tuhan, sudah. Kalau Bu Eli yang dulu, aduh Tuhan gitu. Tapi hari ini saya belajar dari firman ini. Saya tahu bahwa orang yang kaya hati itu kaya karunia Allah. Orang kaya hati itu kaya berkatnya Tuhan. Orang kaya hati itu kaya kepercayaannya Tuhan. Yuk kita lihat 3 hal, saya rangkum cepat setelah itu kita selesai. Bagaimana 3 hal meluruskan hati. Yang pertama yaitu kita perlu, bukan ini. Yang pertama meluruskan hati, menata hati. Yang kedua menobatkan hati. Dan yang ketiga memelihara hati. 3 hal ini yang perlu kita jaga, jangan nyampah. Tiap kali kita perlu menata hati, jujur. Kalau kita lagi disakiti, kita tidak menata hati, maka iblis yang nata hati. Saudara semakin beri ruang sama iblis, iblis akan makin bicara gini, itu kurang ajar. Kemarin memang sudah ngatain kamu, besok lagi. Jangan pernah kasih muka sama dia. Lebih baik enggak kumpul sama orang seperti itu, enggak ada hubungannya. Orang seperti itu toksik. Itu kalau kita enggak cepat nata hati. Yang kedua, kita harus menobatkan hati. Kalau mulai hati ini tahu arahnya sudah enggak benar, cepat-cepat berbalik. Tuhan, aku mau dipenuhi oleh kasih-Mu, aku mau dipenuhi oleh pengampunan, damai sejahtera, supaya kalau aku ketemu orang itu, aku tetap bisa memberi senyum. Kalau enggak ada kasih, damai sejahtera firman yang saudara tanamkan, saudara enggak akan mampu untuk mengampuni. Yang ketiga, memelihara hati. Kita lihat satu persatu, setelah itu kita selesai cepat. Yang pertama menata hati, yuk kita lihat. Kenapa kita perlu menata hati? Buka Amsal 27 ayat 19. Buka Amsal 27 ayat 19. Kita buka firmannya terlebih dahulu, baru PowerPoint-nya nanti. Yang pertama, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Makanya Tuhan tuh enggak pernah cari wajah orang yang cetar, bulu mata cetar. Kalau saudara enggak bisa jaga hati, saudara, cerminan saudara di hadapan Tuhan tuh seperti manusia yang munafik menipu dirinya sendiri. Mungkin di hadapan manusia kita bisa bohong. Kita mungkin bisa kelihatan sok rohani, sok hebat. Tapi senyatanya Tuhan tetap melihat orang yang hebat, yang bisa mencerminkan hati yang bersih. Amin. Berikutnya Amsal 4 ayat 23 yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sudah memancarkan hidup, terpancar kehidupan. Yang ketiga, Markus 7 ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala apa saudara? Pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan.
tanpa kita sadari, waktu kita tidak bisa jaga hati, kita nyampah tiap hari, kita ini orang yang jahat di mata Tuhan. Berikutnya buka PowerPoint-nya 3 hal, 1-2 poin lagi kita selesai. Yang pertama, hati itu mencerminkan manusia. Yang kedua, hati itu memancarkan kehidupan. Dan yang ketiga, hati itu sumber segala kejahatan. Makanya kita harus cepat menata hati. Karena Tuhan melihat hati, mencerminkan, memancarkan kehidupan, dan hati itu sumber segala kejahatan. Kalau kita di mata Tuhan mau bukan jadi orang yang gelap, hari ini orang yang jadi penipu, sekali lagi yuk tiap hari menata hati. Manajemen hati itu penting sudah. Mau dikatain fitnah, mau ditusuk dari belakang, mau digosipkan, mulai sekarang kita punya moto, emangnya gua pikirin. Pikirin Tuhan dapat karunia Allah. Tata hati, sudah Tuhan. Mau dikatain apapun, aku tetap berharga. Berikutnya, bagaimana hari ini menobatkan hati. Buka Amsal 11 ayat 20a. Amsal 11 ayat 20a. Orang yang serong hatinya adalah apa saudara? Kekejian bagi Tuhan. Amsal 17 ayat 20a. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat apa saudara? Bahagia. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyebarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Buka PowerPoint-nya, pemain musik boleh segera maju ke depan. 1 ayat kita selesai, 1 poin. Buka PowerPoint yang kedua. Hari ini kita perlu menobatkan hati. Saya percaya setiap saudara pulang dari tempat ini, saudara ketemu musuh saudara yang nyakiti bertahun-tahun, saudara tidak akan buang muka. Waktu lihat dari jauh, waduh itu nenek lampir yang selalu nyakiti saya. Saudara mulai praktek firman, nata hati, nata hati, nata hati. Setelah itu saudara mulai nobatkan hati. Saudara mulai berkata gini, biasanya kalau ketemu dia, amit-amit saya mau ketemu. Tapi karena sudah menata hati, menobatkan hati, saudara mulai samperin dia. Nah kayak bionic woman. Setelah ketemu, yang sana buang muka. Saudara sudah nata hati, mau tobat, walaupun dibuang muka, saudara pasti bilang ini, tambah cantik ya. Oh jujur, gak gampang. Tapi waktu kita mau menata hati, menobatkan, kita pasti akan mampu. Saya pernah lakukan itu di mall, saudara. Saya sapa, dia buang muka. Saya sapa lagi, gitu. Mau enggak mau dia lihat saya. Saya dablek, saya muka gedek kata orang. Wong sudah enggak disapa kok sok akrab katanya teman saya. Enggak apa-apa, karena saya sudah nata hati, saya mau tobatkan hati saya. Dan lihat ya 3 hal itu tadi. Menobatkan hati itu tadi sudah, serong hati, buka ya tadi. Yang Mia bukan yang tadi PowerPoint-nya. Serong hati adalah kekejian bagi Tuhan, serong hati tidak akan mendapat bahagia, dan serong hati akan melemahkan tubuh dan membusukkan tulang. Bisa dibuka PowerPoint-nya Mia? Yang kedua, menobatkan hati. Nanti yang ketiga baru memelihara hati. Yuk, supaya kita cepat pulang Mia, bisa cepat ditayangin. Hari ini kita mau pulang, saudara ingat ya pesan saya, biasanya kalau sudah dengar firman, mau jadi melakukan firman, nanti pulang pasti ketemu orang-orang yang jengkel. Tidak tahu itu dari suami, dari ipar ya. Saudara ingat kalau sudah mulai seperti itu, saudara mulai praktek ya. Nata hati, tobatkan hati, Mia bisa Mia. Yang terakhir memelihara hati, nanti aja sudah dilihat ya. Bagaimana memelihara hati? Yuk kita tahu bahwa orang yang melihara hati itu yang pertama buka di Mazmur 73 ayat 1 ya. Nah
Orang yang sebelumnya, PowerPoint yang sebelumnya. Mazmur 73 ayat 1 itu berkata, bukan ini Mia. Nah ini, serong hati adalah kekejian bagi Tuhan. Serong hati tidak akan mendapat bahagia. Dan serong hati itu melemahkan tubuh dan membusukkan tulang. Jadi hati-hati, kalau saudara hatinya tidak bisa dijaga pasti sakit. Enggak mungkin enggak. Karena jelas ini firman yang berkata, yang terakhir, memelihara hati. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka apa yang saudara? Yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Orang yang rendah hati, Mazmur 22 ayat 27a, akan makan dengan apa saudara? Kenyang. Buka PowerPoint yang terakhir. Bagaimana orang yang hari ini memelihara hati. Itu yang pertama, yaitu Tuhan itu akan memelihara hati yang tulus hati. Bukan ini Mia. Memelihara hati itu tulus hati, berbicara bersih hati. Dan yang ketiga berbicara rendah hati. Upahnya apa? Berikutnya next. Yuk kita bangkit berdiri setelah ini sudah selesai. Hari ini jaga jangan nyampah, tulus, bersih, rendah hati. Ya, ingat habis nata hati, nobatkan hati, ya wis Tuhan, aku mau berubah. Dan aku tetap memelihara hati sepanjang hidupku untuk jaga bersih hati, tulus hati, rendah hati. Orang kalau rendah hati mau dikatain apapun, difitnah apapun, hatinya tidak akan tinggi. Tidak akan pasang harga diri, harga mati. Itu orang sombong. Orang rendah hati, Yesus harga mati. Tangkap ya, kalau Yesus harga mati pasti kita belajar. Belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut. Itu sebabnya upahnya apa? Yang terakhir upahnya kita baca sama-sama, nanti baca. Upahnya di Mazmur 37, Amsal 20 ayat 7 dan Mazmur 22. Itu selalu ada masa depan. Ada kata bahagia keturunannya. Orang yang bisa membuang sampah hati, hidupnya pasti dapat anugerah, tetap menikmati makan dan kenyang di dalam segala keadaan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama hati. Yuk kita nyanyikan lagu hati. Terima kasih Tuhan. Kami cuma bisa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kau melihat setiap hati anak-anakmu yang ada di tempat ini. Mungkin selama ini mereka bisa tersenyum, tertawa. Tapi siapa yang tahu isi hati mereka? Tapi siang ini kami tahu bahwa Kau melihat hati Tuhan. Dunia melihat banyaknya uang, tapi Tuhan melihat hati kami. Ketika kami bisa menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, disitulah cerminan hidup, pancaran kehidupan bahwa kami adalah orang-orang yang bisa dipercaya oleh banyak karunia Allah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Mulai hari ini kami akan mau menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Kami mau membuang semua kejahatan di hati kami. Apa yang jadi sampah di hati kami tidak mau lagi simpan itu dalam hati kami. Tapi biar kasih damai sejahtera-Mu yang kami simpan dan firman Tuhan itu yang tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Hari ini pulang kami bawa hati kami dengan hati yang bersuka cita, hati yang mengampuni. Berkati juga setiap orang yang sudah melayani Tuhan siang ini, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati Tuhan saat ini juga Bapak setiap anak-anak-Mu juga yang hari ini datang dengan beban berat apapun. Kami pulang, kami diubahkan memperoleh kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.